Halo, selamat pagi rekan semua. Selamat datang di kelas fotografi aplikatif minggu kelima. Hari ini kita akan membicarakan tentang prinsip Gestalt ya dalam media rekam fotografi. Jadi Gestalt itu tidak hanya miliknya tata letak yang lain saja atau mata kuliah desain logo saja, tapi Gestalt juga dimiliki oleh teknik fotografi. Jadi ada beberapa Gestalt keterkaitan, prinsip psikologi Gestalt keterkaitan yang sebenarnya itu juga terkait dengan keilmuan fotografi. Namun dalam prinsip Gestalt, manusia banyak dipengaruhi oleh persepsi. Artinya dalam dalam korelasi membentuk sifat Gestalt itu sendiri, pendapat Gestalt itu sendiri, ada persepsi dalam manusia, ada persepsi. Jadi ada korelasi secara umum gitu ya, yang didapatkan oleh manusia, kemudian manusia itu berpersepsi. Ibaratnya dalam prinsip fotografi, ibaratnya begini. Ketika kita melihat deretan paku gitu ya di atas kayu, kita akan melihat seolah-olah itu sebagai apa? Atau kalau kita melihat bangunan-bangunan tertentu, mata kita terkadang mengindikasikan bentuk tersebut adalah bentuk tertentu atau awan mungkin. Awan paling paling sering awan ya. Awan itu kalau kita lihat awan ini kalau disaksikan itu ada bentuknya kelinci, ada bentuknya ini sebenarnya hukum Gestalt juga. Ya. Oke, kita lanjut sebuah persepsi visual. Jadi seperti tadi kita punya persepsi visual dan persepsi visual itu didapatkan bukan dari manusia sendiri, tapi bagaimana manusia itu melihat sesuatu. Ya. Kadang-kadang begini, kita itu melihat sesuatu hal itu terkadang itu sudah ada di sekitar kita. Contoh misalnya, kita kadang melihat kita berpengalaman melihat orang menanam padi di sawah gitu ya. Nah, lantas kemudian kita berpersepsi, oh orang menanam padi di sawah itu sebenarnya bisa loh dimodelkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Bisa loh kalau seandainya dibuat desain-desain tertentu. Itu kita berpersepsi. Atau kalau kadang-kala kita melihat kotak-kotak ruang kosong, kita melihat bangunan-bangunan yang kena siluet itu membentuk persepsi-persepsi tertentu, ya. Nah ini tentunya gambar tersebut akan dikirim ke otak, kemudian membentuk persepsi, ya, membentuk pengertian eksploratif. Oh ini bentuknya gini. Oh ini bentuknya kotak. Oh ini bentuknya puzzle. Nah ini, ya, ini dasarnya adalah munculnya pengalaman melihat gambar yang unik atau tidak, gitu ya. Yang unik atau tidak. Nah seperti ini. Ini salah satu iklan, ya, iklan saya dapatkan saja. Saya ambil sumbernya, saya lupa itu ya. Nah, seringkali kita waktu kecil kita bermain tangan gitu ya, kita sering main sepak bola. Kalau cewek mungkin sering main balet, kadang juga sering ngobrol-ngobrol dengan tangan ini. Nah, tangan ini ditangkap sebagai persepsi dalam otak manusia, ditangkap, kemudian muncul menjadi sebuah visual. Dan kita meyakini hal itu, gitu loh. Oh iya itu orang. Oh iya itu. Kenapa kita bisa meyakini itu? Karena kita berpersepsi, teman-teman. Dari mana persepsi itu? Dari pengalaman. Nah, seperti tadi ya, munculnya pengalaman melihat gambar unik atau tidak. Nah, kita mungkin saja kita pernah melihat pengalaman itu, mungkin saja kita melihat pengalaman hal-hal yang mungkin Anda anggap korelasi itu menarik atau tidak. Nah, itu menjadi pengalaman kita masing-masing. Kemudian mencari sebuah tanda-tanda.
kadang-kadang dalam dalam sebuah objek, gitu ya, terkadang seringkali kita menangkap sebuah hierarki, gitu ya, sebuah urut-urutan, gitu. Sebuah kebersinambungan antara objek satu dengan objek yang lain. Atau susunan satu dengan susunan yang lain. Kita kadang juga melihat kursi itu kok nggak nyaman ya, kok nggak beraturan ya. Nah, ini lantas menjadi korelasi kita untuk terkadang kita ingin merapikan. Gitu. Oh, kita rapikan deh. Ini sebenarnya mencari tanda, mencari urutan, gitu ya, mencari hierarki dalam objek. Terkadang kalau laptop kita ada di meja kita ada laptop, ada buku, ada mouse dan sebagainya, terkadang itu juga bikin gusar. Oh, kok morat-marit ya, atau morat-marit bahasa lainnya apa ya? Kok kok tidak teratur ya gitu ya. Akhirnya kita menata. Nah, ini hierarki sebenarnya. Ya. Dalam sebuah gambar misalnya dalam potret misalnya, kita biasa membentuk hierarki secara urut, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga. Tapi tidak tersampaikan lagi dalam kepala kita. Kepala kita sudah terlalu biasa melihat wajah seseorang sehingga kita tidak sadar bahwasanya kepala kita sedang membentuk hierarki di kepala kita. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, dan sebagainya. Jarang hierarki itu dimulai dari janggut ya, janggutnya dulu, jarang. Biasanya orang langsung kepala ya, kemudian mata mungkin, terus hidung, telinga, dan sebagainya gitu ya. Secara urut, biasanya seperti itu. Nah ini membentuk hierarki ini tentunya tidak semerta-merta karena tidak semerta-merta hierarki itu muncul begitu saja. Ini karena persepsi visual. Persepsi visual. Ya, ini contoh saja ya. Karena kita melihat objek cowok ganteng misalnya gitu, itu biasanya kita juga melihatnya, oh rambutnya bagus ya, oh wajahnya menarik misalnya gitu dan sebagainya. Terakhir mungkin bajunya. Ada proses visual. Yang nomor 3 ada proses visual. Ada struktur gambar secara tepat hadir dalam kita, gitu ya. Mulai dari atas, kiri, kanan, depan, belakang, itu mampir di kepala kita dan kita tangkap menjadi sebuah proses. Gitu. Contoh, ketika kita di kereta api, kita seringkali melihat orang objek pohon gitu ya, kita melihat deretan seolah-olah pohon itu berlari cepat. Ini persepsi. Atau kita melihat objek lain gitu, kita diem, kemudian ada sepeda motor kencang gitu, seret, dalam kepala kita, oh modelnya gini nih, mobil ini dan sebagainya. Mungkin ketika kita ketemu mobil itu lagi, kita ketemu objek itu lagi, kita tidak akan pernah menanyakan hal itu. Kenapa? Karena kita sudah punya persepsi dalam kepala kita. Semakin sering kita melihat bunga, semakin sering kita melihat objek orang bersepeda, kita dalam kepala kita akan terlintas, oh orang itu sepedaan. Nggak mungkin orang sepedaan sedemikian cepat dalam kepala kita, meskipun kita tidak melihat objek itu, kepala kita akan mengatakan, oh orang itu jalan kaki. Ya, itu nggak mungkin. Jadi ini persepsi visual. Ya, persepsi visual. Kemudian yang berikutnya adalah memahami dan mengartikan. Ya, setelah kita punya shortcut dalam kepala kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita mengartikan gambar tersebut, gitu ya. Kadang-kadang dalam masa-masa tertentu mungkin gambar ini adalah gambar yang mungkin dapat dikatakan ini main-main saja gitu ya. Kenapa main-main saja? Adiknya ini dia tersenyum. Ya, ini anak ini seolah-olah hanya menakut-nakuti saja. Jadi nggak serius gitu gambar itu. Nah, ini persepsi kita sudah membentuk, kita sudah mengartikan. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam arti gambar itu,
gambar ini nggak serius. Ya. Ini proses visual, kita sudah menginterpretasi. Nah, itu ada dari prinsip Gestalt, dan sekarang ada prinsip-prinsip fundamentalnya. Gitu ya. Prinsip-prinsip fundamental atau prinsip-prinsip dasar dalam berpikir Gestalt itu ternyata memiliki urut-urutan dan memiliki pendapat. Gitu ya. Nah, ada aturan ruang, ada prinsip ruang kosong, ada prinsip ruang penuh, ada berseberangan antar gambar, ya, ada gambar yang membentuk emosional, ada gambar dinamis atau gambar statis. Ya, seperti ini. Ya, ada prinsip ruang kosong. Ini ruang kosong seharusnya, tapi ini objek. Ya, berseberangan, ya, dan sebagainya. Ini prinsip-prinsip yang harus kita sadari. Ya, ini prinsip dasar tersebut, prinsip fundamental dalam Gestalt itu sendiri. Ya, ketika kita semakin sering melihat sebuah objek, maka semakin sering pula kita menginterpretasikan objek tersebut. Ada konsep intelijensi ya, dalam sebuah gambar. Ya, artinya kita menganggap sebuah gambar itu benar-benar menarik, gitu, menakjubkan, gitu. Benar-benar sangat indah. Kok kayak gini kok bisa? Gitu. Jadi kita berusaha untuk mengungkapkan objek tersebut. Objek itu hadir karena memang kita sering melihat hal-hal yang bagus. Kita sering ke alam, kita sering melihat baju bagus, kita sering lihat kafe, kita sering lihat dan sebagainya. Kita mempersepsikan, sehingga persepsi itu menjadi bagus menurut persepsi kita, kemudian kita bingkai dalam foto. Biasanya begitu. Nah, kalau kita tidak pernah melihat objek yang kita maksud, ya tidak akan pernah bisa ya. Artinya tidak akan pernah bisa untuk merefleksikan gambar di atas. Ya. Gambar di layar tersebut. Ya, jadi ini ada dua, ada aturan ruang dan ada intelijensi sebagai visual. Bagaimana kita mengartikan sebuah gambar untuk membentuk kesempurnaan. Gitu ya. Contohnya cuma satu, tapi artinya luas. Anda bisa mengartikan berbagai macam, misalnya kondisi pasar, misalnya gitu. Itu kalau kita lihat sebenarnya bagus sekali loh. Ya, ada orang berdagang. Kalau kita motret di beberapa sudut pandang, semakin sering kita melihat itu tanpa memotret, semakin sering besok lihat lagi, besok lagi. Ada keindahan ya di sini, ada kecantikan di sini ya. Coba saya potret. Nah, itu sudah membentuk intelijensia visual. Nah, kita masuk ke teori Gestalt. Setelah kita paham bahwa manusia itu dipengaruhi oleh persepsi-persepsi yang hadir dalam psikologinya, kemudian ada prinsip-prinsip gitu ya, prinsip-prinsip yang biasanya dipakai atau biasanya muncul karena kita berpersepsi tadi, kita memotret sesuatu itu berdasarkan intuisi tadi. Ada aturan ruang dan intelijensi visual. Kadang kita mengatur sesuatu hal sedemikian rupa agar tampak bagus fotonya, kemudian muncul menjadi gambar. Sama seperti intelijensi visual tadi, kita dipengaruhi oleh objek-objek. Semakin sering kita melihat di pasar, semakin sering kita melihat objek itu di pasar, dan semakin sering kita merepresentasikan itu di pasar, maka semakin mudah kita mempersepsikan. Ya. Oke, teori Gestalt. Dalam teori Gestalt ini kita tahu bahwa adalah proses yang menjelaskan ya antara komponen-komponen yang lain, antara komponen-komponen satu, hubungan-hubungan yang satu, atau kemiripan yang lain itu untuk menjadi kesatuan. Ya. Ya itu tadi, ini kita ada namanya hukum Pragnas. Ada hukum Pragnas ini artinya kita dalam psikologi kita seringkali membentuk persepsi, seringkali membentuk dasar psikologi antara teratur, harmoni, simetri, sederhana, terstruktur, ya. Dan awalnya menjadi potongan-potongan yang tidak saling berhubungan, itu sekarang berhubungan. Dasarnya apa Pak hukum Pragnas? Itu tadi, pengaruh dan persepsi manusia itu tadi. Ada pengalaman, ada biasanya kita melihat sesuatu,
ya dan sebagainya. Sehingga itu menjadi pola kita untuk melihat sesuatu. Ya. Terkadang orang akan selalu akan selalu mengatur kelas. Dalam kelas itu kan kotak, nggak mungkin mejanya itu segitiga atau lingkaran, jarang sekali. Yang cocok adalah kotak. Kenapa? Karena kotak. Kalau objeknya lingkaran, ya maka dia biasanya mejanya juga lingkaran gitu ya. Menyesuaikan. Ini namanya hukum Pragnas. Ya, kita biasa membentuk secara harmonis, secara simetris, secara sederhana atau terstruktur objek-objek yang bersinggungan dengan kita. Ya. Ini tadi ya maksud saya. Kita cenderung menghubung-hubungkan reaksi dengan situasi ruang. Yang miring lah, yang terbang lah, yang bergerak cepat lah, yang lingkaran lah, yang kotak, dan sebagainya. Kita cenderung menghubungkan reaksi situasi ruang dengan kondisi-kondisi objek tertentu. Seperti tadi ya, ruangnya kotak, maka objeknya ya kotak-kotak. Ini jarang sekali objeknya bintang, objeknya segitiga, itu jarang sekali. Ya, ini tadi persepsi ya. Kadang persepsi itu macam-macam. Bisa dipengaruhi oleh arsitektur, benda, ya. Kemudian bisa dipengaruhi oleh semakin sering kita online melihat sesuatu hal, maka akan membentuk persepsi dalam kepala kita. Oke. Semakin sering kita melihat proses gaya Bauhaus, ya, dan mungkin gaya Art Deco atau gaya Art Nouveau misalnya gitu. Semakin sering kita melihat itu, maka pola itu juga muncul dalam kepala kita. Ya. Artinya begini. Artinya adalah ketika proses Gestalt itu mempengaruhi persepsi kita, melihat sebuah ruang kotak bisa melihat ruang lebih tidak asimetri atau asimetri. Terkadang seorang arsitektur itu juga dapat membentuk sebuah desain bangunannya itu juga seperti itu. Artinya Gestalt itu mempengaruhi banyak faktor, karena ini faktor psikologi ya. Karena ini faktor psikologi ya. Faktor psikologi itu luar biasa memang. Jadi dia tidak mempengaruhi fotografi saja atau desain grafis. Seorang arsitektur pun terpengaruh oleh Gestalt karena dia karena dia terbiasa melihat sesuatu hal itu, observasi, meriset dan sebagainya. Ya gaya arsitektur yang saya tidak perlu menjelaskan lagi secara desain itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana senimannya, bagaimana seorang arsitekturnya itu hidup, di manakah dia hidup, bagaimana dia menerima pandangan-pandangan itu. Lantas apa Pak Gestalt pada layout sebuah desain? Ya. Dalam Gestalt itu sendiri ada beberapa hal ya, ada 5 kalau nggak salah, ada 6. Ada 6 ya, ada 6. Ya, ada 6. Jadi ada 6 prinsip. Ada 6 prinsip. Pertama adalah figur latar. Figur latar ini kalau dalam fotografi dasar namanya adalah mohon maaf. Figur latar ini ya namanya ruang tajam sempit ya. Sebenarnya ya ruang tajam sempit. Namun dalam artian figur latar itu juga bisa diartikan dalam prinsip Gestalt ada puzzle-puzzle bagaimana kita membentuk objek, ya objek-objek yang muncul ketika sedemikian objek itu muncul membentuk persepsi. Kita lihat objek-objek ini membentuk gambar anjing ya. Untuk gambar anjing di sini. Ya. Ini prinsip Gestalt. Ini juga Gestalt. Figur latar. Jadi dia melihat sebuah kepingan-kepingan potongan-potongan, ya, potongan-potongan menjadi sebuah objek yang menjadi salah satu kesatuan, gitu. Menjadi satu kesatuan. Ya.
Terus ada kesamaan atau similarity. Sadarkah kita bahwasanya kita melihat sesuatu hal kadang kita mencocok-cocokkan sesuatu. Kadang kita mengkanalkan sesuatu. Ada objek yang berdiri 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kamu berdiri di sini ya, misalnya seolah-olah gitu. Atau objek ini dihilangkan sebenarnya. Ya, objek manusianya itu dihilangkan diganti dengan objek ini saja karena kita bertujuan moto ini dengan ini. Tidak mungkin ini difoto separuh gini, tidak mungkin. Kenapa? Karena itu prinsip Gestalt, ada kesamaan, similarity. Similarity itu hadir dalam kepala kita dan kita berpersepsi dan kita memotret. Prinsipnya Gestalt itu tadi. Ya, seperti ini. Kita memiliki kecenderungan untuk mengkelompokkan, kita kecenderungan untuk memunculkan sebuah gambar itu menjadi objek-objek yang menarik ya. Dia objek gedung, seperti ini. Ya, ada anak-anak yang sedang duduk bersama-sama, ini juga objek similarity. Similarity bukan berarti harus garis lurus itu enggak, tapi secara prinsip alam itu bisa seperti ini ya, bisa seperti ini ya. Tapi ini juga similarity, kenapa? Karena bersinambungan, warnanya sama, objeknya sama, ya. Cuman susunannya yang berbeda, tapi ini yang menjadi menarik gitu ya. Ini juga ya. Ini juga. Ini ada prinsip-prinsip Gestalt juga. Ada similarity, cuma ini kan teratur. Ya, karena ini bentukan manusia. Sedangkan kan ini kan alam. Ini kan juga alam. Ya. Ini manusia. Jadi ada prinsip yang terbentuk biasanya dalam similarity itu. Memang kalau bentukan manusia itu lebih dia ditata ya. Karena manusia sendiri persepsi kalau jalan itu harus kayak gini nih. Tapi alam berkata lain. Anda tidak menemukan di alam itu bentuknya terlalu asimetri banget. Itu kan aneh. Di alam biasanya tumbuhnya acak. Kalau Anda naik gunung, ya itu ada tangga Bromo itu diciptakan manusia. Tapi kalau Anda naik gunung, pernah naik gunung, di gunung itu tidak ada yang naik tangga seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi korelasinya sama. Apa ya? Terus ada kedekatan, ya proximity. Ya. Objek ini biasanya menyebar gitu antara satu objek dengan objek yang lain, nyebar semua. Nyebar. Ya. Nah, objek yang menyebar itu lantas membentuk satu kesatuan dalam bentuk yang sama seperti contoh gambar di bawah ini. Ya. Ini objek similarity ini terpisah-pisah nih. Nah, ada anak ini ada di sini, ini Pak Polisi dan sebagainya. Ini proximity. Ya. Kita juga melihat objek yang mungkin dapat kita lihat objek ini berseberangan gitu ya, tidak menjadi satu kesatuan, tapi menjadi satu bingkai, ya, jadi satu bingkai untuk kita foto. Ya, muncul ya, satu. Proximity, tidak teratur. Satu dengan satu yang tidak teratur. Tapi membentuk sebuah kesatuan. Gitu ya. Satuannya apa? Dermaga misalnya gitu. Ini membentuk satu kesatuan. Satu kesatuannya apa? Ya, apa mungkin alat konstruksi dan sebagainya. Ini juga membantu kesatuan apa? Anak-anak yang sedang berbicara dengan polisi. Jadi membentuk satu kesatuan. Kemudian closure ya. Otak kita cenderung mengisi celah dan melengkapi detail hal-hal yang hilang untuk membentuk pola atau bentuk tertentu. Ya, seperti ini ya. Ketika kita objek lain, kita melihat produk atau objek yang saling bersinggungan, itu terkadang kita berpersepsi karena kita sering melihat itu, kita sering melihat pantulannya objek di riaknya air yang di jalan itu, oh kok bentuk gedung ya, kok bentuk objek ya. Nah, itu semakin sering kita melihat itu, maka kita semakin sering untuk mempersepsikan sesuatu. Nah, contohnya ini. Ya, ini persepsi saja. Ya.
Jadi kita membentuk ruang. Jadi ruang ini kita anggap sebagai tata letak gitu ya. Oh, ini objeknya. Ini contoh lain. Kemudian ada continuity, ada keteraturan secara horizontal atau vertikal. Ya, ada continuity. Mata kita juga terkait dengan itu ya. Garis seperti ini. Ini ada garis continuity, sesuatu hal yang mungkin saja berurutan, berdinamis, ya, vertikal, misalnya gitu, macam-macam. Ya, ini kan ada aturannya sih. Ya, ada aturannya sih. Ini ada aturannya sih. Kemudian ada bentuk simetri. Ya, dalam psikologi pula kita cenderung membentuk unsur-unsur simetris. Ada unsur sederhana, ada unsur yang terstruktur dan teratur mungkin. Bangunan rumah, kadang kalau kita melihat rumah kita, melihat genteng, kita melihat genteng di jendela rumah kita bersinggungan dengan genteng yang lain itu membentuk simetri-simetri. Terkadang kepala kita juga seperti itu. Sehingga ketika kita menciptakan layout, itu dasarnya juga sama. Secara gestalt ini dipengaruhi oleh simetri juga. Ya, seperti ini, dan sebagainya. Ini bukan tidak mungkin kita menciptakan gambar ini dan mendapatkan pengakuan dari manusia pada umumnya, karena prinsipnya juga sama-sama simetris. Di sini ada garis, ada objek, dan sebagainya. Ya, seperti ini ya. Ini juga simetris. Ya. Oke. Ya, ini kemudian setelah Anda memiliki prinsip Gestalt dan Anda memiliki pola-pola aturan, masih ingatkah kita dalam prinsip dasar aturan-aturan dalam layout seperti rebatment ya? Saya nggak akan menyinggung ini karena ini di kelas fotografi dasar terdahulu. Ada rebatment of triangle, rectangle, rectangle. Ya, seperti ini, masih ingatkah Anda seperti ini? Ya, rule of thirds, ya, golden ratio. Ya, ini kemudian ini adalah layout-nya. Artinya apa, Pak? Artinya setelah kita punya persepsi, kita punya dasar, kita punya visi dalam kepala kita, baru kita memunculkan aspek-aspek teknis ketika kita merekam gambar gitu ya. Prinsipnya kita dipengaruhi oleh apa nih? Kita dipengaruhi oleh, saya dipengaruhi oleh similarity. Kemudian tata letaknya saya menggunakan apa? Dalam similarity itu, tata letaknya menggunakan golden ratio. Tata letak saya menggunakan rule of thirds, istilah gitu. Jadi, kita dipengaruhi oleh similarity, tapi tata letaknya rule of thirds. Itu menarik. Ini hanya untuk mengingat saja ya slide di sini. Rebatment of triangle, ini salah ya, bukan rectangle ya, tapi rectangle. Saya kira itu ya dalam prinsip tata letak. Jadi rekan-rekan dalam tugas ke depan harus memperhatikan tatanan-tatanan dalam prinsip-prinsip Gestalt dan prinsip-prinsip layout yang mungkin Anda sudah pelajari di kelas fotografi dasar untuk merekam objek. Ya, untuk merekam objek. Jadi tidak dibenarkan Anda memotret tanpa alasan yang kuat, tanpa dasar yang kuat. Ini prinsipnya apa nih layout? Kadang-kala makanya layout ini kok nggak menarik ya. Layout ini kok tidak muncul ya, kok tidak hadir ya. Ini karena prinsip-prinsip dasarnya tidak diciptakan, tidak dibentuk, ya, dan tidak kuat. Ya, itu faktor lain ya. Faktor X-nya di situ. Jadi apa yang kita harus lakukan, Pak? Anda punya persepsi, teman-teman. Kalau persepsi itu tidak ada, maka persepsi itu harus dibangun mulai sekarang. Contoh misalnya, Pak, saya nggak pernah lihat layout bagus, Pak. Ya sudah, Anda browsing-browsing deh. Atau mungkin Anda jalan-jalan, kayak mungkin di era pandemi ini lihat gambar-gambar yang bagus, atau kalau mau keluar rumah sebentar, lihat nih, rumah-rumah ini punya unsur dasar apa ya, prinsip Gestalt apa ya, itu coba diamati. Ya, setiap rumah, setiap daerah yang kita kunjungi, setiap lokasi, setiap tempat, akan menjadi tempat yang menarik, semakin banyak dan semakin kaya kita, itu akan semakin mudah untuk membentuk
psikologi kita gitu ya dalam menciptakan image atau gambar. Ya, menurut hukum Pragnasan gitu. Karena kita sering tadi tuh. Jadinya muncul persepsi-persepsi yang dalam prinsip Gestalt tadi. Nah, setelah kita dapat prinsip Gestalt, nanti prinsip Gestalt ini sudah teratur nih. Ini saya punya nih, misalnya gini. Saya punya objek nih ya. Saya melihat sesuatu hal, saya melihat kayaknya ini similarity banget nih. Misalnya pohon-pohon saling berderet gitu ya. Saling berderet di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lantas ini kemudian saya foto menggunakan apa? Apakah menggunakan prinsip rule of third atau prinsip golden ratio atau prinsip rebatment of rectangle gitu ya dalam buku saya. Nah, itu Anda foto. Oh, ini prinsipnya similarity. Kemudian ketika saya potret saya menggunakan teknik layout rebatment atau menggunakan teknik layout golden ratio atau menggunakan teknik layout apa namanya? Apa tadi? Rule of third gitu ya. Nah, jadi macam-macam. Ya, setelah Anda dapat persepsi baru ada layout. Nah, ini juga sama nih. Kalau saya persepsikan ini ada rebatment gitu ya, ada unsur rebatment rectangle-nya gitu di sini. Muncul di sini kotak-kotak ini. Ini juga sama, ya, unsur simetri ini ya, prinsip diagonalnya muncul ya di sini. Nah, ini muncul prinsip diagonal. Kenapa? Ini adalah persepsi Gestalt. Dan ini menjadi bagus karena ada prinsip Gestalt-nya. Ya, ini juga sama rule of third-nya ya, rule of third-nya dan sebagainya. Dan sebagainya. Kita melihat prinsip itu, similarity nih. Saya foto menggunakan teknik apa. Nah, itu penting, sangat penting sekali. Jadi, hal ini harus Anda pahami bahwasanya korelasi ini akan membentuk image dan impact faktor dalam visual dalam setiap penciptaannya. Baik Anda menciptakan iklan, Anda menciptakan buku visual, Anda menciptakan nantinya buku untuk street photography, untuk buku corporate identity, untuk mendukung branding dan sebagainya. Ini penting sekali. Makanya setiap mahasiswa fotografi aplikatif ketika masuk ke kelas branding itu pasti jauh lebih baik. Ya, pasti jauh. Kelas branding, kelas advertising atau kelas DKV 5 itu social campaign, itu pasti akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, saya harap rekan-rekan bisa mempraktekkan ini dalam tugas-tugas ke depan, khususnya adalah tugas kita membentuk objek kalender untuk branding Surabaya. Terima kasih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.